Sebelum keluar dari kampung memang saya pernah belajar silat ya, yaitu seliwa gitu. Yang kedua saya memang dikasih wapak dan juga jimat yang namanya kijing bungkam. Kijing bungkam tuh buat membungkam ketika orang marah, hop, langsung diam dia. Semuanya musuh bawa senjata nih, nodong umpamanya belati, celurit, pisau sama karambit. Nah kita langsung gini, tangan ke atas. Oh, tekniknya gitu. Nah, langsung. Ampun. Apa benar Ki, Aki seorang pengembara yang mempunyai bekal ilmu, kekebalan, kewibawaan, dan asihan? Sebagai seorang pengembara atau perantau ya, tentu harus mempunyai berbagai macam ilmu ya, terutama ilmu kewibawaan, pengasihan, dan mungkin kanuragan ya. Karena yang namanya seorang perantau itu pasti berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia ya. Ya intinya kita mesti bisa menghindar dari hal-hal yang sekiranya membahayakan diri kita gitu. Sebelum mengembara, Aki mempunyai bekal ilmu kekebalan atau membawa wapak atau gimana Ki? Kanuragan maksudnya gitu. Saya sebelum keluar dari kampung memang saya pernah belajar silat ya, yaitu seliwa gitu. Yang kedua saya memang dikasih wapak dan juga jimat yang namanya kijing bungkam. Kijing bungkam tuh buat membungkam ketika orang marah, hop, langsung diam dia. Apalagi kalau kita bawa duit ya, sumpal aja bibirnya pakai duit, udah diam dia. Terus menurut Aki, ilmu yang paling tinggi itu ilmu apa itu Ki? Sebenarnya di atas langit masih ada langit ya. Ketika kita punya ilmu, ada yang lebih dari kita. Tetapi ilmu yang paling mewah dan istimewa adalah ilmu kudu ya. Kudu getol sholat, kudu kaya, pokoknya kudu segala-galanya. Namanya ilmu kudu. Dan selain saya punya teman juga yang memang seorang pengembara dari mulai Malaysia, Australia, Kalimantan dia sudah jelajahi dan ternyata dia selalu selamat gitu ya. Nggak tahu rahasianya apa. Mari kita tanyakan kepada sang pengembara ini. Sebagai rahasianya seorang pengembara, satu harus lincah. Lincah kabur maksudnya. Bukan menggunakan jurus gitu. Kedua, kita harus nekat, berani. Apapun bahaya yang di depan kita, anggaplah itu suatu hiburan. Nah sekarang saya mau peragakan Terus tata cara dan aplikasi jurus gimana cara menghindar dari kesergapan musuh. Nah ini kejadian waktu saya pulang dari Bengkulu, saya pernah dirampok di tengah hutan sama satu gerombolan yang pakai mobil angkot dan dia nyergap saya. Jadi terus? Dia pakai belati. Nah, cara menghindar gimana tuh? Jadi dia akan nusuk ke saya gini, set. Saya tangkap ini. Nah, ini dibalikin ke pahanya. Terus kena. Terus langsung gini, set. Ups. Langsung tarik ini. Saya tendang, saya lari. Dia banyak. Kenapa harus lari? Dia banyak kan gitu. Oh jadi saya sendiri menyelamatkan diri gitu. Meskipun sakti juga tetap harus kabur. Kalau banyakan mah. Kalau banyakan ribu saya. Oh iya ribu. Ada pengalaman menarik saya yaitu seorang haji ya, namanya Haji Kodrat gitu. Dia terkenal sakti mandraguna. Jadi tanpa menggunakan jurus, orang udah hormat ya, takjub dan namanya segan gitu. Dia mempunyai satu sabuk yang besar gitu, sabuk Betawi itu besar ya, besar diikat gitu. Jadi ketika orang mau merampok, mau mengompas sama dia, entah apa yang dia gunakan, ditepuk aja si penjahat itu atau preman, langsung diam. Langsung terkapar enggak? Enggak terkapar, dia langsung pergi. Terima kasih, dia begitu. Dan setelah saya selidiki, ya ketika dia mau sembahyang gitu ya, dalam satu musola,
Diam-diam saya lihat, ternyata di dalam sabuknya itu duit semua. Jadi begitu orang, wah Mas Cik, gitu dia. Oh iya Cik, iya. Kisanak ini memang orang yang sakti ya, selalu selamat dalam kejaran musuh maupun tingkat-tingkat kejahatan ya. Saya pengen tahu rahasianya sebenarnya. Nggak mungkin dong kalau seumpama dia selalu berhadapan dengan musuh misalkan 3 atau 4, kalau lebih dia kabur. Kalau seumpama tempatnya terdesak dia, nggak ada kesempatan untuk berlari, itu gimana cara dia ya? Mari kita tanyakan ya. Akhirnya kalau saya mulai kaget. Jadi di saat kita terdesak, umpamanya musuh lebih daripada 4, 5, 6 atau 7 orang, umpamanya 12 orang atau 10 orang. Pertama-tama yang kita cari adalah tempat yang paling aman. Carilah tembok rumah. Jadi musuh harus ada di depan kan? Pokoknya musuh di depan, di samping. Nah, semuanya musuh bawa senjata nih. Nodong umpamanya belati, celurit, pisau sama karambit. Nah kita langsung gini, tangan ke atas. Tekniknya gitu. Langsung. Ampun. Jadi begitu cara menyelamatkan diri itu. Sehebat apapun kita mempunyai sebuah jurus ataupun ilmu bela diri, tapi kalau untuk melawan lebih dari 6, saya rasa tidak kuat ya. Cari celah untuk berlari, ataupun memang kalau memang tempat untuk berlari tidak ada ya, kita cari warteg gitu ya. Artinya lari aja ke warteg. Kalau ke warteg kan aman juga, kita mau makan gitu. Paling yang ngusir tukang wartegnya, bos warteg. Wah apaan lu? Ini tamu gua. Para penjahat pasti kabur. Iya. Yang pertama, yang kedua, ketika kita terdesak dan uber-uber ya, yang kita tuju adalah satu musola. Jadi kalau musola, kalau enggak ya kantor polisi ya, kabur gitu. Kalau memang susah juga dan sulit, kantor polisi sulit, musola ataupun warteg, kita buka aja baju dan celana kita, pura-pura gila aja kita. Dia nggak mungkin dong seorang penjahat, apaan orang gila, dia bilang gitu. Betul. Katanya dulu Aki pernah dikepung oleh massa satu kampung, tapi kok Aki bisa selamat, itu gimana caranya? Saya memang pernah berguru ilmu halimunan ya, jadi nggak kelihatan ya, padahal saya ada di situ, tapi dengan syarat kita harus memegang satu pohon, begitu kita pegang satu pohon, tapi dalam keadaan tanpa busana ya, tanpa busana. Pada waktu itu memang saya lagi dikepung oleh satu massa, satu kampung lah. Saya terjun ke sebuah selokan ya, dalam keadaan ya tanpa busana. Begitu saya naik lagi, kan menurut guru saya, pokoknya kamu peluk satu pohon apa saja, orang tidak akan melihat kamu, katanya. Nah pada waktu itu memang ada pohon nangka. Saya dekap, ternyata pohon nangka itu lebih besar. Saya cari lagi pohon pisang, saya dekap aja dalam keadaan saya tidak membusana. Ternyata orang tuh lewat, semuanya lewat. Wah kabur, begitu ngeliat saya lewat. Cuma saya denger cekikikan gitu. Dasar orang gila, masa pohon pisang diperkosa, katanya. Jadi mereka pergi itu bukan karena halimunan, karena lihat kita gila, kali sangka gila ya, mau meluk pohon pohon pisang dalam keadaan tanpa busana.